Hubungan antar kelompok adalah hubungan sosial yang dijalin antara dua atau lebih kelompok masyarakat dengan ciri-ciri khusus yang menyertai kelompok. Melalui jalinan sosial yang telah dilakukan sebelumnya seperti perilaku, sikap, dan gerakan sosial. Menurut Banton, terdapat berbagai kemungkinan pola hubungan antar kelompok keras. Pola-pola tersebut adalah akulturasi, dominasi, paternalisme, pluralisme, dan integrasi. Berikut adalah penjelasan mengenai pola-pola tersebut. Yang pertama adalah akulturasi. Akulturasi dapat terjadi ketika dua kebudayaan kelompok keras yang berbeda bertemu dan mulai berbaur dan berpadu. Akulturasi akan membentuk suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri-ciri kepribadian kebudayaan masing-masing. Akulturasi tidak hanya terjadi pada masyarakat yang mempunyai posisi yang sama, namun juga pada masyarakat yang posisinya berbeda. Dalam proses akulturasi, terjadi pula dekulturasi, contohnya seperti hilangnya kebudayaan asli daerah akibat interaksi paksa oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, ada dominasi. Dominasi akan terjadi apabila suatu kelompok keras menguasai kelompok keras lainnya. Contohnya, bangsa Belanda yang datang ke Indonesia untuk memperoleh sumber daya alam dan kemudian dilanjutkan dengan dominasi bangsa Belanda atas penduduk asli Indonesia. Menurut Karl Bloms, dalam kaitannya dengan dominasi terdapat 4 macam kemungkinan proses yang dapat terjadi dalam suatu hubungan antar kelompok, yaitu yang pertama ada genosida. Genosida adalah pembunuhan berencana yang disengaja dan telah tersusun secara sistematis terhadap suatu kelompok tertentu. Contohnya pembunuhan orang Yahudi oleh Nazi Jerman. Yang kedua ada pengusiran, mengusir suatu kelompok dari suatu wilayah. Contohnya seperti pengusiran warga Palestina oleh pemerintah Israel di tepi barat Sungai Yordan. Yang ketiga ada perbudakan, sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasannya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia lain. Contohnya sistem kerja rodi pada zaman penjajahan Belanda. Yang keempat ada segregasi atau pemisahan antara golongan manusia satu dengan manusia lainnya. Contohnya seperti pemisahan antara orang kulit putih dan kulit hitam di Afrika Selatan pada masa politik apartheid. Yang kelima ada asimilasi. Asimilasi adalah interaksi yang terjadi antara dua kelompok berbeda kebudayaannya sehingga memunculkan suatu kebudayaan baru. Yang ketiga ada paternalisme. Paternalisme adalah suatu bentuk dominasi kelompok keras pendatang atas kelompok keras pribumi. Pola ini muncul apabila kelompok pendatang yang secara politik lebih kuat mendirikan koloni di daerah penjajahan. Dalam hubungan ini, Banton membedakan ada 3 macam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama itu adalah masyarakat metropolitan atau di daerah asal pendatang. Yang kedua adalah masyarakat kolonial yang terdiri atas para pendatang dan sebagian dari masyarakat pribumi. Yang ketiga ada masyarakat pribumi yang dijajah. Keempat ada integrasi, adalah suatu pola hubungan antar kelompok yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, namun tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras tersebut. Hak dan kewajiban yang terkait dengan ras seseorang hanya terbatas pada bidang tertentu dan tidak berkaitan dengan bidang pekerjaan atau status yang diraih dengan usaha. Yang kelima ada pluralisme. Pluralisme adalah pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak berdata masyarakat.
Akan tetapi, pola hubungan tersebut lebih berfokus pada kemajemukan ras daripada pola integrasi. Menurut Furnival, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai kelompok berbeda. Tiap kelompok tersebut tercampur tetapi tidak membaur. Contohnya masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda yang terdiri dari 3 kelompok ras yang hidup berdampingan dalam satu politik. Namun terpisah. Ketiga kelompok ras ini adalah kelompok Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Perilaku kolektif adalah sesuatu yang tidak biasa terjadi terhadap perilaku, sehingga perilaku kolektif dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang relatif spontan, tidak terstruktur, dan tidak stabil dari sekelompok orang yang bertujuan untuk melawan atau menghilangkan rasa ketidakpuasan dan kecemasan, sehingga kita dapat membedakan antara perilaku kolektif dengan perilaku lainnya. Perilaku kolektif adalah perilaku berdasarkan definisi-definisi tersebut. Yang pertama, dilakukan secara bersama oleh sejumlah orang. Yang kedua, bersifat spontanitas dan tidak terstruktur. Ketiga, tidak bersifat rutin. Dan yang keempat, merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Nah, faktor-faktor penyebab perilaku kolektif bisa terjadi di mana saja, baik di lingkungan masyarakat sederhana maupun kompleks. Menurut teori Schmalzer, perilaku kolektif dapat ditentukan oleh 6 faktor. Nah, yang pertama itu ada kesesuaian struktural. Struktur masyarakat dapat saja menunjang atau menghalangi munculnya perilaku kolektif. Masyarakat tradisional yang sederhana lebih sulit melahirkan perilaku kolektif dibandingkan dengan masyarakat modern. Yang kedua, ketegangan struktural, adanya perbedaan atau kesenjangan di suatu wilayah akan menimbulkan ketegangan yang dapat menimbulkan bentrok ketidakpahaman. Pencabutan hak dan kekhawatiran akan hilangnya sesuatu merupakan akar penyebabnya timbulnya perilaku kolektif. Perasaan adanya ketidakadilan mendorong banyak orang untuk melakukan tindakan ekstrim. Kelas sosial bawah, kelompok minoritas tertekan, dan kelompok yang hasil jerih payahnya terancam, serta kelompok sosial yang khawatir akan kehilangan hak-hak istimewanya merupakan kelompok manusia yang berkemungkinan melahirkan perilaku kolektif. Ketiga, yaitu berkembangnya suatu kepercayaan umum dan penyebaran pandangan sebelum suatu perilaku kolektif muncul. Para pelaku perilaku kolektif harus memiliki pandangan yang sama mengenai sumber ancaman, jalan keluar, dan cara pencapaian jalan keluar tersebut. Sebagai contoh, berkembangnya isu-isu tentang pelecehan suatu agama atau penindasan suatu kelompok yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, ada faktor yang mendahului suatu peristiwa, dramatisasi atau desa-desu mempercepat terjadinya perilaku kolektif. Sebagai contoh, adanya suatu teriakan yang tidak diketahui apakah maksud dari teriakan tersebut. Nah, keteriakan tersebut dapat memicu kesalahpahaman orang lain dan tentunya menimbulkan kericuhan karena menimbulkan pemikiran negatif dari orang lain. Dan ada faktor-faktor penunjang kecemasan dan kecurigaan yang dikandung masyarakat. Misalnya desa-desu kenaikan harga BBM yang diperkuat dengan pencabutan subsidi BBM. Hal ini dapat memicu kuat sekelompok orang untuk protes. Nah, yang kelima, ada mobilitas tindakan perilaku kolektif akan terwujud apabila khalayak ramai dikomando atau dimobilisasikan oleh pemimpinnya. Para pemimpin memulai menyarankan dan mengarahkan suatu kegiatan. Yang keenam, berlangsungnya pengendalian sosial merupakan hal penentu yang dapat menghambat atau menunda bahkan mencegah kelima faktor sebelumnya. Sebagai contoh,
pengendalian polisi dan aparat penegak hukum lainnya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat setempat. Dan tentu saja permasalahan yang terjadi di masyarakat setempat dapat dikendalikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat. Nah, kemudian menurut Jerry dan Jerry mendefinisikan bahwa gerakan sosial sebagai suatu aliansi sosial sejumlah besar yang berserikat untuk mendorong atau menghambat suatu segi perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Nah, sedangkan menurut Robert Mirsel, gerakan sosial adalah seperangkat keyakinan dan tindakan yang tidak terlembaga dan dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan di dalam sebuah masyarakat. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian di atas, ada beberapa hal yang dapat dicatat sebagai ciri-ciri atau karakter yang melekat dalam gerakan sosial, yaitu yang pertama, gerakan sosial merupakan salah satu bentuk perilaku kolektif. Nah, dan yang kedua adalah gerakan sosial senantiasa memiliki tujuan jangka panjang untuk membuat perubahan sosial atau untuk mempertahankan suatu kondisi. Nah, yang ketiga ada gerakan sosial tidak identik dengan gerakan politik yang terlibat dalam perebutan kekuasaan secara langsung. Nah, yang keempat itu gerakan sosial merupakan perilaku kolektif yang terorganisasi baik formal maupun tidak. Nah, yang kelima ada gerakan sosial merupakan gejala yang lahir dalam kondisi masyarakat yang konfliktual. Nah, faktor-faktor yang menjadi penyebab dari gerakan sosial. Nah, faktor penyebab terjadinya gerakan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Giddens, Kornblum, Lai, Keller, dan Calhoun menekankan pada penderita deprivasi atau kehilangan, kekurangan, dan penderitaan, misal di bidang ekonomi, seperti hilangnya peluang untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Nah, menurut mereka, gerakan sosial dan sejarah didahului deprivasi yang disebabkan oleh faktor seperti kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok. James Davies dengan konsep deprivasi relatifnya mengemukakan bahwa meskipun tingkat kepuasan masyarakat meningkat secara terus-menerus, namun mungkin saja terjadi kesenjangan antara harapan masyarakat dengan keadaan nyata yang sedang dialami. Nah, kesenjangan antara pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat dengan apa yang diperoleh secara nyata. Nah, apabila kesenjangan relatif ini semakin melebar dan melewati batas toleransi masyarakat, misalnya karena pertumbuhan ekonomi dan sosial diikuti dengan kemacetan, bahkan kemunduran mendadak, maka menurut teori Davies revolusi akan tercetus. Sebagai kesimpulan, penyebab gerakan sosial dalam pandangan mereka berfaktor pada masalah ekonomi. Deprivasi karena jarak kesenjangan antara harapan dan kenyataan dari pemenuhan kebutuhan pokok yang jauh. Namun inti sebab gerakan sosial tidak selalu diletakkan pada dominasi peran deprivasi ekonomi, karena tinggi rendahnya deprivasi tetap ditentukan oleh maksimalisasi kemampuan mobilitas sumber daya manusia dan alam,
seperti kepemimpinan, organisasi, dan keterlibatan serta sumber daya lain, yaitu dana dan sarana.